Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Saputri. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis kelas 1E. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengurangan bentuk aljabar. Saya di sini akan menjelaskan bentuk bilangan pengurangan aljabar. Pertama-tama saya akan membahas tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, materinya. Yang ketiga, kesimpulan. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan ini mahasiswa dapat mengidentifikasi bentuk aljabar. Yang kedua, dapat menyelesaikan pengurangan bentuk aljabar. Macam-macam bentuk aljabar. Yang pertama, aljabar ala meter atau aljabar dasar, yaitu aljabar yang menyelesaikan bilangan real yang menggunakan perubahan untuk menandakan variabel dan konstanta. Yang kedua, aljabar linear. Yang ketiga, aljabar abstrak. Yang keempat, aljabar universal. Dan yang kelima, aljabar komputer. Istilah-istilah aljabar yang perlu kita ketahui dan kita pahami dalam bentuk aljabar yakni variabel. Variabel juga sering disebut dengan peubah yang memiliki pengertian lambang pengganti bilangan yang belum diketahui. Contohnya 3x kuadrat, y kuadrat, dan xy dan y. Yang kedua, angka koefisien, yaitu angka yang terdapat pada variabel, yakni 24, 5, 12, dan 8. Yang ketiga, konstanta, yaitu suku dari bentuk aljabar yang berdiri sendiri. Sebagai contoh, ini adalah -7. Operasi bentuk aljabar. Ada beberapa bentuk aljabar, yakni penjumlahan bentuk aljabar, pengurangan bentuk aljabar, perkalian bentuk aljabar, pembagian bentuk aljabar, dan yang terakhir, perpangkatan bentuk aljabar. Di sini saya akan menjelaskan pengurangan bentuk aljabar. Sebagai contoh, yang pertama, tentukan koefisien dari bentuk-bentuk aljabar. Untuk soal yang pertama, 2x kuadrat dikurang x dikurang 1, maka koefisiennya adalah x kuadrat sama dengan 2 dan x sama dengan -1. Soal yang kedua, 3a kuadrat dikurang a dikurang 1, maka koefisiennya adalah a kuadrat sama dengan 3 dan a sama dengan -1. Dan contoh yang kedua, tentukan hasil dari pengurangan bentuk aljabar. Untuk soal yang pertama adalah 5xy dikurang xy. Berhubungan variabelnya sama, maka langsung saja kita jumlahkan, yakni 5xy dikurang xy sama dengan 4xy. Soal yang kedua, 3y dikurang 5y, maka hasilnya adalah -2y. Soal yang ketiga adalah -x dikurang 4x, maka hasilnya adalah -5x. Untuk contoh yang terakhir, ini adalah tentukan pengurangan dari -3m ditambah 4n dikurang 6 oleh 7n dikurang 8m ditambah 10. Nah, untuk menjawab soal ini adalah yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama kita harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Maka di sini kita tulis dulu soalnya. Berhubung ini pengurangan, maka kita tulis adalah
minus 3N ditambah 4N dikurang 6. 7N dikurang 8N Untuk menentukan hasilnya, kita harus menentukan jumlah suku yang sejenis. Karena untuk langkah selanjutnya, kita akan menulis suku-suku yang sejenis terlebih dahulu. Minus 3N dikurang minus 8N ditambah 4N dikurang 7N dikurang 6 dikurang 10. Jika sudah dikelompokkan, maka kita akan menjumlahkan. Hasilnya adalah 5N kurang 3N dikurang 16. Maka jawabannya adalah 5N dikurang 3N dikurang 16. Dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.